Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami rancang, yaitu berjudul Cafesing, di mana di kelompok kami itu dengan saya sendiri Muhammad Ilyas Fadilah dengan NIM 607012300014 dan rekan saya. Dan saya Farel Kaspil Aziz dengan NIM 6070123049. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farel. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang ini, perkembangan industri kuliner saat ini semakin pesat, terutama dengan meningkatnya jumlah kafe, restoran, dan tempat makan modern yang menawarkan berbagai konsep pelayanan. Dalam operasional sehari-hari, pengelolaan transaksi, manajemen menu, pemantauan pesanan, serta pengelolaan meja menjadi aspek penting, harus berjalan secara efisien dan akurat. Banyak usaha kuliner skala kecil hingga menengah sambil menghadapi kendala dalam pencatatan manual yang rawan terhadap kesalahan, keterlambatan pelayanan, dan kesulitan dalam analisis data penjualan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem point of sale atau POS yang tidak hanya mempermudah proses transaksi, tapi juga terintegrasi dengan manajemen menu, pengelolaan pesanan, pengaturan meja, serta dilengkapi dengan sistem multi-user dengan hak akses yang berbeda. Oleh karena itu, dibangunlah aplikasi Cafesing, sebuah aplikasi point of sale berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan operasi kafe secara digital, efisien, dan terintegrasi. Next. Berdasarkan latar belakangnya, maka permasalahan yang diangkat dalam pengembangan aplikasi Cafesing antara lain, yang pertama, bagaimana merancang sistem POS yang dapat mengelola transaksi penjualan secara tepat, cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh kasir. Yang kedua, bagaimana mengatur dan monitor menu makanan dan minuman secara terstruktur dengan data yang dapat diperbarui secara fleksibel dan sebagaimana. Dan ini, next. Adapun juga tujuannya. Yang pertama adalah membuat sistem POS berbasis web yang mampu mempercepat proses transaksi penjualan di kafe. Yang kedua, membangun fitur manajemen menu yang fleksibel sehingga pemilik usaha dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu secara mudah. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengelolaan pesanan dan meja yang terintegrasi secara real time untuk meningkatkan efisien pelayanan. Next. Dan ini sebuah proses bisnis studi kasusnya. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan, si pegawai melihat di pesanan, habis itu memproses pesanan. Si pelanggan melakukan pembayaran, serta si pegawai mengelola pembayaran dan mengasih nota, serta laporan kepada pemilik. Next. Diagram use case-nya. Si pelanggan bisa memesan menu serta lacak pesanan. Si kasir bisa mengelola pesanan, lihat pesanan, kelola pesanan. Kita bisa mengubah status pesanan. Untuk melihat si waiter ubah status pesanan, si owner bisa melihat laporan penjualan, si admin bisa kelola data meja, kelola produk, serta kelola menu. Pada user persona, Dinda adalah umur 25 tahun, pekerjaan kasir di Muse Cafe. Latar belakangnya bekerja sebagai kasir sejak 2 tahun yang lalu, belum terbiasa dengan sistem digital terintegrasi, terbiasa mencatat transaksi secara manual atau di Excel. Tujuannya ingin sistem yang mudah digunakan dan cepat saat melayani pelanggan, menghindari kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Frustasinya sulit mencari data penjualan mingguan. Tabel perbandingan aplikasinya adalah Mokapos, Kasir, Cafesing atau usulan proyek kami, atau serta Osera POS. Fitur utamanya ada sebagai berikut. Next. Customer journey map-nya
pada aplikasi kami seperti ini: tahap awareness, aktivitas, emosi, dan solusi Kavesing. Next. Oke, baik, saya kasihkan selanjutnya kepada Ilyas. Untuk skenario use case, yaitu yang pertama ada use case melihat laporan penjualan, yaitu diperankan oleh admin. Proses ini memungkinkan admin untuk mengakses dan melihat laporan penjualan berdasarkan data transaksi yang sudah terjadi. Preconditionnya itulah admin telah berhasil login. Admin berada di halaman dashboard atau menu laporan. Post conditionnya itu admin dapat melihat laporan penjualan yang mencakup data pesanan, pendapatan, dan statistik lainnya. Untuk flow-nya bisa dilihat di gambar ini. Nah, untuk skenario use case yang selanjutnya yaitu adalah use case lacak pesanan, yaitu diperankan oleh pelanggan dan waiter. Proses ini memungkinkan pelanggan atau waiter untuk melacak status pesanan yang telah dibuat. Preconditionnya itu adalah pesanan telah dibuat sebelumnya, nomor meja pesanan atau ID meja tersedia. Postconditionnya itu adalah aktor dapat melihat status terkini dari pesanan, menunggu diproses, siap, dan selesai. Untuk flow-nya bisa dilihat. Nah, untuk skenario case yang selanjutnya itu adalah mengelola pesanan. Itu diperankan oleh waiter dan admin. Proses ini memungkinkan waiter atau admin untuk mengelola pesanan yang masuk, termasuk mengubah, membatalkan, atau memproses pesanan. Preconditionnya itu adalah user telah berhasil login, terdapat pesanan yang perlu dikelola. Postconditionnya adalah pesanan berhasil dikelola sesuai dengan tindakan yang dipilih. Untuk flow-nya bisa dilihat. Nah, untuk skenario selanjutnya yaitu adalah kelola data meja, yaitu diperankan oleh admin. Proses ini memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus data meja dalam sistem. Preconditionnya itulah admin telah berhasil login. Admin berada di halaman dashboard atau menu meja. Postconditionnya yaitu data meja berhasil dikelola sesuai dengan tindakan yang dipilih. Untuk flow-nya bisa dilihat pada slide ini. Untuk skenario case yang selanjutnya adalah lihat meja tersedia, yaitu diperankan oleh waiter dan kasir. Proses ini memungkinkan waiter atau kasir untuk melihat meja mana saja yang tersedia untuk pelanggan baru. Preconditionnya adalah user telah berhasil login dan data meja telah dikonfigurasi dalam sistem. Postconditionnya, user dapat melihat status ketersediaan semua meja. Untuk flow-nya bisa dilihat pada slide ini. Untuk skenario case selanjutnya yaitu adalah kelola produk, yaitu diperankan oleh admin, owner. Proses ini memungkinkan admin atau owner untuk mengelola produk atau menu yang tersedia di dalam restoran. Preconditionnya itu adalah user telah berhasil login dengan role admin atau owner dan user berada di halaman dashboard. Postconditionnya adalah data produk berhasil dikelola dan tersinkronisasi dengan menu. Untuk flow-nya bisa dilihat. Untuk skenario selanjutnya itu adalah ubah status pesanan, yaitu diperankan oleh waiter, kasir, dan admin. Proses ini memungkinkan user untuk mengubah status pesanan sesuai dengan progres pembuatan makanan. Preconditionnya user telah berhasil login dan terdapat pesanan yang statusnya perlu diubah. Postconditionnya itu adalah status pesanan berhasil diubah dan pelanggan mendapatkan notifikasi. Untuk flow-nya bisa dilihat pada slide ini. Untuk skenario selanjutnya itu adalah ubah status pesanan, yaitu diperankan oleh waiter, kasir, dan admin. Proses ini memungkinkan user untuk mengubah status pesanan sesuai dengan progres pembuatan makanan. Preconditionnya itulah user telah berhasil login dan terdapat pesanan yang statusnya perlu diubah. Postconditionnya itu adalah status pesanan berhasil diubah dan pelanggan mendapat notifikasi. Untuk flow-nya bisa dilihat pada slide ini. Nah, untuk analisis kebutuhan, di mana di sini jika jenis pengguna pelanggan, maka perannya adalah melakukan pemesanan makanan dan minuman. Kebutuhannya yang pertama antarmuka sederhana berbasis QR code, yang kedua informasi menu lengkap dan real time, yang ketiga adalah konfirmasi status pesanan dan pembayaran. Jika penggunanya adalah kasir, maka peran yang akan dilakukan itulah melayani transaksi dan mengelola pesanan. Kebutuhannya itulah yang pertama dashboard transaksi real time, yang kedua konfirmasi pembayaran, yang ketiga yaitu update status pesanan. Lalu, jika jenis pengguna adalah admin, maka dia akan memerankan yaitu mengelola data menu, stok bahan, dan laporan. Kebutuhannya itu yang pertama, modul manajemen menu dan stok. Yang kedua, sistem notifikasi stok menipis. Dan yang ketiga, akses mengelola laporan. Lalu jika penggunanya adalah pemilik kafe, maka dia akan berperan untuk melihat laporan dan memantau kinerja kafe, yaitu kebutuhannya yang pertama, laporan penjualan periodik PDF atau Excel. Yang kedua, statistik penjualan dan performa menu. Yang ketiga adalah monitoring operasional staff dan stok. Lalu untuk kinerja sistemnya, di mana ketika kriteria akurasi data itu ketepatan data yang dihasilkan sistem terutama dalam pencatatan pesanan, stok, dan laporan. Untuk metode pengukurannya itulah persentase data yang benar
data manual atau sumber asli, yaitu validasi silang data. Untuk kriteria responsitivitas, yaitu adalah kecepatan sistem merespon aksi pengguna terutama saat pemesanan dan update status. Untuk metode pengukurannya itulah waktu respon rata-rata sistem detik pada operasi utama seperti submit pesanan dan loading laporan. Kriteria ketersediaan yaitu adalah sistem dapat diakses tanpa gangguan selama jam operasional kafe. Untuk metode pengukurannya itu persentase uptime sistem dalam periode tertentu, target 9 di atas 99%. Untuk kriteria keamanan yaitu adalah sistem mampu menjaga keamanan data pengguna dan transaksi. Untuk metode pengukurannya itu adalah berhasilnya penguji autentikasi enskripsi data dan pengujian penetrasi sederhana. Untuk kriteria efisiensi proses itu adalah pengurangan waktu dan kesalahan dalam proses manual dibanding kondisi sebelum pengguna sistem. Untuk metode pengukuran itu adalah waktu rata-rata penyelesaian transaksi dan pengukuran jumlah kesalahan input data manual. Untuk kriteria interoperabilitas yaitu adalah kemampuan sistem berjalan dengan baik pada berbagai perangkat dan platform pengguna. Untuk metode pengukuran itulah uji kompatibilitas pada browser desktop dan mobile, responsivitas dan antarmuka. Nah, untuk pemodelan sistem dan data akan dilanjutkan oleh Farel. Oke, baik. Pada pemodelan sistem dan data, yang pertama ada admin. Di sana bisa mengelola data menu, mengelola data stok, mengelola user atau kasir staff, dan melihat laporan penjualan. Yang kedua ada kasir, melihat pesanan masuk, memproses pembayaran, cetak struk. Yang ketiga pelanggan, melakukan pemesanan via QR code. Setelah itu pemodelan data atau ERD, beberapa tabel utama dalam sistem Cafésing ada user, menu, stok, pesanan, detail pesanan, pembayaran, serta laporan. Next. Dan ada juga perancangan antarmuka. Nah, pada antarmuka sistem dirancang sederhana dan intuitif dengan pembagian role. Pada pelanggan bisa tampilan QR code, menu, daftar menu, habis itu ke keranjang, habis itu konfirmasi pesanan. Kalau yang kasir, daftar pesanan aktif, verifikasi pembayaran, cetak struk. Kalau yang admin, create data menu, create data stok, laporan penjualan, serta manajemen user. Contoh tampilannya adalah dashboard admin, ringkasan penjualan, data stok menipis, grafik omset harian. Halaman kasir, daftar pesanan masuk, status pembayaran. Halaman pelanggan, menu interaktif berbasis kategori makanan atau minuman. Next. Dan di sini juga ada diagram kelas pada Cafésing. Yang pertama ada kelas diagram user, pelanggan, kasir, pesanan, admin, owner, menu, pesanan, detail pesanan, laporan penjualan, produk, meja, dan detail pesanan. Dan di situ juga ada relasinya juga. Next. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, pengembangan sistem. Laptop atau PC, pengembangan minimal Intel iCore i5, RAM 8GB, dan software PHP 8X, Laravel 10, dan MySQL, VS Code, Git, dan Composer. Frameworknya menggunakan Tailwind CSS, Blade, Laravel. Dan implementasi sistemnya ada minimal 2 versi CPU RAM 4GB, SSD 40GB, dan server Ubuntu Server, akses klien, browser modern atau Chrome, Firefox, atau Safari. Next. Ada juga subbab tambahannya. Yang pertama ada standar keamanan, yang dimana SSD atau TTPS, dan 2 autentikasi role based dan backup database rutin, regulasi kepatuhan UU perlindungan
Data pribadi Indonesia, standar akuntansi sederhana untuk laporan penjualan. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.